Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari membuka pelajaran adalah untuk mempersiapkan mental siswa sebelum proses pembelajaran dimulai, kemudian untuk memotivasi siswa, serta memberikan gambaran mengenai bentuk materi yang akan diajarkan oleh seorang guru. Membuka pembelajaran juga bertujuan untuk mengecek kehadiran siswa, kemudian mempersiapkan buku, serta mempersiapkan materi yang akan diajarkan. Selain menumbuhkan motivasi terhadap siswa, membuka pembelajaran juga bermanfaat untuk membangun suasana keakraban antara seorang guru dan siswa. Kemudian ada mengakhiri pelajaran. Hal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran. Tujuan dari mengakhiri pelajaran ini adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh pemahaman siswa tentang materi yang sudah dijelaskan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diberikan, maka pada menutup pelajaran ini akan dilakukan sesi tanya jawab antara guru dan siswa. Di dalam keterampilan mengajar, seorang guru juga harus mampu membuka dan membimbing diskusi pembelajaran siswa. Diskusi kelompok dalam hal ini dapat meningkatkan mutu siswa, yaitu dalam pemahaman materi, serta meningkatkan kerjasama mereka dalam pemecahan suatu masalah. Nah, hal pertama yang harus dilakukan guru saat membuka diskusi adalah pemusatan perhatian siswa. Yaitu, dalam hal ini yang pertama adalah menyampaikan kepada siswa tentang tujuan untuk berdiskusi dan materi apa yang akan dibahas dalam kelompok diskusi tersebut. Setelah itu, biarkan diskusi berjalan dan mendengarkan diskusi dari siswa-siswa ini. Jika ada siswa yang gagasannya perlu dimodifikasi, maka modifikasinya akan diuraikan dalam penjelasan setelah kelompok diskusi selesai. Dan jangan lupa ketika siswa menyampaikan gagasannya, kita harus menganalisa pandangan tersebut. Misalnya menanyakan alasan mengapa ia mengemukakan gagasan tersebut. Nah, pada akhirnya guru juga harus mampu untuk menutup diskusi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan saat menutup diskusi adalah yang pertama yaitu membuat rangkuman terhadap hasil diskusinya. Lalu yang kedua yaitu mengemukakan tindak lanjut. Nah, di sini guru bisa memberikan tugas kepada siswa sebagai hasil dari diskusi di hari itu. Dan yang ketiga yaitu menilai dan melakukan observasi terhadap diskusi yang sudah berlangsung sebelumnya. Jadi kita bisa melihat seberapa jauh siswa dengan pemahaman mereka masing-masing dalam materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. How are you today? We are excellent. Oh, good. Okay, our material today is simple past tense and present perfect tense. Oke, jadi materi hari ini tentang simple past tense dan present perfect tense. Nah, sebelum kita memasuki materi, kalian pernah nggak disuruh oleh gurunya menceritakan pengalaman pada saat liburan? Pernah. Pernah? Pernah. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Oh, oke. Yang lain ada lagi yang pernah? Pernah. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Oke, good. Jadi pas kalian menceritakan pengalaman kalian pada saat liburan, kalau misalnya kalian menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan simple past tense dan present perfect tense. Nah, untuk perbedaan simple past tense dan present perfect tense nanti bisa akan jelaskan. Nah, sekarang misalkan menjelaskan perbedaan simple past tense dan present perfect tense. Nah, sekarang misalkan bagi kalian dalam dua kelompok, kalian bisa hitung 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Paham? Paham. Oke, mulai dari sini. 1, 2, 1, 2, 1. Oke, yang satu bergabung dengan yang satu, yang dua bergabung dengan. Nah, di sini ada dua tugas yang bisa kalian kerjakan. Jadi apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanya
ke Miss, oke? Oke. Kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan tugasnya, kalian kumpul ke Miss, oke? Oke. Oke, sudah semua? Sudah, Miss. Oke, dikumpulkan ya. Ya. Oke. Nah, jadi cukup sekian materi kita hari ini. Siapa yang bisa simpulkan apa yang bisa kita dapat pada hari ini? Jadi kalau simbol past tense itu digunakan untuk kalimat masa lampau yang tidak berkaitan dengan saat ini. Oke, good. Ada yang lain? Oke. Present perfect tense digunakan untuk kalimat masa lampau yang masih berkaitan saat ini. Oke, great. Ada yang lain lagi? Perbedaan dari simple past tense dan present perfect tense adalah kaitannya dengan hari ini. Kalau past tense, dia masih berkaitan dengan hari ini. Past tense tidak ada kaitannya dengan hari ini. Kalau past tense tidak ada kaitannya dengan hari ini. Kalau present perfect tense masih ada kaitannya dengan hari ini. Oke, bagus. Jadi, materi hari ini tentang simple past tense dan present perfect tense. Nah, perbedaan dari simple past tense dan present perfect tense itu ada pada kaitan. Nah, kalau misalnya simple past tense tidak ada kaitannya dengan hari ini, sedangkan present perfect tense ada kaitannya dengan hari ini. Nah, jadi materi hari ini cukup sampai di sini, dan minggu depan materi kalian tentang recount text. Nah, kalian bisa baca materinya di Google. Bisa? Bisa. Dan nanti sebelum masuk, Miss akan kasih kalian kuis, oke? Jadi kalian baca baik-baik ya. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal dan mengembalikan kondisi pembelajaran yang terganggu. Kondisi pembelajaran yang optimal dapat tercapai apabila guru mampu mengarahkan siswa dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, tujuan dari pengelolaan kelas ini adalah agar setiap siswa di kelas dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, pengelolaan kelas ini bertujuan untuk mengantisipasi kondisi kelas yang ricuh atau kacau. Kekacauan dalam kelas dapat mengganggu proses belajar mengajar. Biasanya hal tersebut terjadi karena hal-hal yang kecil. Jika kekacauan yang dianggap kecil tersebut berubah menjadi kekacauan yang besar, maka guru akan sulit mengembalikannya dalam kondisi yang normal. Oleh karena itu, guru harus bisa mengkondisikan kelas secara baik. Nah, menurut USMA 2013, dalam upaya mengelola kelas secara efektif, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh guru. Pertama, campur tangan yang berlebihan. Apabila guru menyela kegiatan yang sedang asyik berlangsung dengan komentar, pertanyaan, atau petunjuk yang mendadak, kegiatan itu akan mengganggu atau terputus. Nah, hal ini akan memberi kesan kepada siswa, bahkan guru tidak memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan anak. Ia hanya ingin memuaskan kehendak sendiri. Kedua, ada kelenyapan. Hal ini terjadi jika guru gagal secara tepat melengkapi suatu instruksi, penjelasan, petunjuk, atau komentar. Nah, kemudian ketiga, ada ketidaktepatan. Ketidaktepatan di sini adalah ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Hal ini dapat terjadi bila guru memulai suatu aktivitas tanpa mengakhiri aktivitas sebelumnya, menghentikan kegiatan yang pertama lalu memulai yang kedua. Nah, keempat, ada penyimpangan akibat guru terlalu asyik dalam suatu kegiatan atau bahkan tertentu memungkinkan ia dapat menyimpang. Penyimpangan tersebut dapat mengganggu kelancaran belajar siswa. Yang kelima adalah bertele-tele. Nah, kesalahan ini terjadi bila guru bersifat mengulang-ulang hal-hal tertentu seperti memperpanjang keterangan atau memberikan penjelasan yang bertele-tele. Nah, hal tersebut mengakibatkan siswa terpecah konsentrasinya, lalu belajar mengajar tidak menjadi optimal. Dari pembahasan yang tadi dapat diperoleh kesimpulan bahwa keterampilan mengelola kelas ialah suatu pembelajaran yang mampu menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal sesuai dengan prinsip dan hal-hal yang harus diperhatikan guna tercapainya tujuan. Baik, saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Jadi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan itu adalah
kemampuan seorang guru dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa dalam kelompok kecil dan perseorangan. Kemudian dalam mengejar kelompok kecil dan perseorangan itu difokuskan pada pengajaran kepada 3-8 orang dalam satu kelompok. Dan ada beberapa peran guru yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, orang yang mendiagnosa kesulitan siswa, serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kesulitan siswa. Kemudian penyedia materi dan kesempatan belajar siswa, peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang lain. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individu. Kemudian memperhatikan dan melayani kebutuhan siswa. Kemudian mengupayakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Kemudian merangsang tumbuh kembang dan kemampuan optimal siswa. Kemudian pergeseran dari pengajaran klasikal ke pengajaran kelompok dan perseorangan, langkah pengajaran kelompok kecil dan perseorangan, dan menggunakan berbagai variasi dalam pengorganisasian. Yes. Oke, number 2. Ada yang boleh baca? Ada. Raise your hand. Oke, Rifana. Bidan. Titik. Bla bla bla. Oke. Itu 2006 itu dalam bahasa Inggrisnya 2006. Tanpa kata lawean. Okay, thank you, Rifana. Congratulations. Thank you. You're welcome. Don't forget. Okay. Who wants to read? Okay. My name is Muhammad bin Ibrahim. My nickname is Ryan. Okay. I'm 13 years old. 13. 13. 13. 13. 13.